SPBU. Di depannya itu terpasang spanduk tutup 15 menit sebelum azan dan dibuka lagi setelah selesai sholat berjamaah untuk menjaga syariat sholat berjamaah. Ditulis dengan narasi apresiasi contoh SPBU yang bersyariat. Untung nggak keluar bahasa Cetkeung saya. Maka ibadah kita sekarang adalah ibadah yang egois karena hanya fokus pada bab ibadah, lupa tentang makna muamalah. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ada hal kedua, pemahaman yang keliru tentang makna ibadat dan makna syariat. Baru kemarin kami terlibat dalam diskusi di media sosial. Seorang kawan mengunggah status di media sosial dengan lampiran foto sebuah tempat usaha SPBU. Di depannya itu terpasang spanduk tutup 15 menit sebelum azan dan dibuka lagi setelah selesai sholat duhur berjamaah, untuk menjaga syariat sholat berjamaah. Ditulis dengan narasi apresiasi contoh SPBU yang bersyariat. Untung nggak keluar bahasa Cetkeung saya. Syariat mah ya. Kenapa? Karena tidak ada ajaran dari syariat ini yang seperti itu. Coba cari semua referensi kitab fikih yang ditulis oleh para ulama, baik Al-Quran ataupun hadis, kita tidak dapati di dalam pengajaran syariat ini ketika azan berkumandang tutup tempat usaha. Tidak, kita hanya diajak untuk melaksanakan sholat. Jangankan sholat fardu 5 waktu, bahkan sholat Jumat pun tidak ada perintah tutup tempat usaha. Coba baca ayat Al-Quran dalam surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, wa dzarul bai'a, dan tinggalkan jual beli. Bukan tutup tempat usaha, bukan tutup kedai. Ditulis oleh para ulama penjelasan dalam kitab-kitab fikih mereka dengan ungkapan wa yahrumu ala man tajibu alaihimul jumu'atu nahwu mubaya'atin ba'da adhanil jumu'ah, dan haram ke atas orang-orang yang wajib menghadiri salat Jumat. Apa yang haram? Oleh seumpama transaksi jual beli setelah azan Jumat berkumandang. Yang haram itu bukan membuka tempat usaha, yang haram itu bertransaksi jual beli. Kapan haramnya? Setelah azan Jumat berkumandang. Untuk siapa haramnya? Untuk orang-orang yang wajib menghadiri sholat Jumat. Kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya, walaupun hari Jumat wajib menghadiri salat Jumat, tetap transaksi jual beli tidak diharamkan kecuali setelah berkumandang azan Jumat. Yang mana dimaksudkan azan Jumat? Untuk masjid-masjid yang azannya 2 kali pada zuhur hari Jumat, maka azan Jumat yang dimaksud adalah ketika khatib sudah di atas mimbar. Naik khatib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk berkumandang azan. Pada saat azan itu diharamkan transaksi jual beli. Sedangkan azan yang pertama nggak ada urusan, tetap lanjut transaksi. Yang kedua mafhum mukhalafahnya, walaupun azan Jumat yang berkumandang, tetap saja transaksi jual beli tidak haram apabila yang bertransaksi bukan orang-orang yang wajib untuk menghadirinya. Siapa? Nanti ada tidak wajib Jumat kepada perempuan, tidak wajib Jumat kepada musafir, tidak wajib Jumat kepada budak, tidak wajib Jumat kepada orang sakit, tidak wajib Jumat kepada anak-anak. Tetap transaksi berlanjut.
Ada persoalan-persoalan ini. Jadi tidak ada ketentuan dalam syariat tutup tempat usaha, hanya kewajiban menghadiri sholat Jumat kepada orang yang wajib Jumat. Nah, sekarang momentumnya tepat. Ada saudara-saudara dan kerabat kita yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi. Coba titip pesan kepada mereka, Pak, Bu, tolong nanti waktu berada di Madinah, waktu berada di Mekah, coba perhatikan. Pada waktu azan berkumandang atau pada waktu hari Jumat, masuk waktu Jumat, coba perhatikan apakah pertokoan di Arab itu tutup atau tidak. Coba titip pertanyaan itu kepada mereka untuk kita dapati jawaban. Yakinlah mereka tidak tutup toko. Ketika azan berkumandang, semua toko itu tetap terbuka, tetapi semua orang di dalam toko keluar untuk sholat. Beda dengan kita, semua toko tutup tapi nggak ada yang datang untuk sholat. Kita lebih kepada formalitas daripada esensinya. Yang penting tutup kedai walaupun hana sembahyang. Itu sudah sangat bersyariat bagi kita. Maka alhamdulillah, ini sebuah persoalan. Saya katakan, bagaimana menutup SPBU menjelang azan 15 menit sebelum azan Anda anggap itu bersyariah? Kalau usaha pribadi tidak terkait dengan layanan publik, silahkan. Saya buka warung, jualan, ketika azan berkumandang saya tutup, itu hak pribadi saya. Orang mau makan tempat saya nggak jadi, silahkan, masih ada warung lain yang buka. Saya jualan pakaian, begitu azan berkumandang saya tutup, silahkan, itu hak saya, mungkin dianggap bersyariat. Tapi SPBU itu adalah bahasa kasarnya praktek monopoli dari pemerintah yang tidak tersedia di tempat lain. Layanan publik tidak boleh tutup hanya karena kumandang azan, karena itu mengganggu aktivitas publik. Ada orang yang musafir perlu transit isi bahan bakar tapi tutup karena yang punya tempat mau sholat. Yang musafir ini kita nggak tahu apa kondisi daruratnya, mungkin kerabatnya sakit perlu ketemu segera, mungkin sedang membawa orang sakit perlu melanjutkan aktivitas segera, dan lain sebagainya. Ada banyak problem. Tiba-tiba isi bahan bakar tutup SPBU. Oke lah kalau dalam kota Banda Aceh, Hanai Lamnyong, Naipat di Lingke, Hanai Lingke, mungkin nanti ada di kota. Ini bayangkan jalur timur atau jalur barat, setelah ketemu SPBU di Longga, itu baru ketemu SPBU lagi di Lamno. Dari Lamno baru ketemu SPBU lagi di Calang. Dari Calang baru ketemu SPBU lagi di Tenom. Jadi suatu malam salat Isya, saya sampai di Calang mau isi bahan bakar, di Lamno mau isi bahan bakar. Ternyata karena saya lebih dahulu ke Kakus, begitu kembali mau isi bahan bakar tutup karena mau salat Isya. Sedangkan saya perlu buru-buru kembali ke Banda Aceh. Maka dengan sisa bahan bakar yang masih ada dalam tangki, saya mempertaruhkan nasib, karena masih ada kalkulasinya sekian kilometer lagi yang dapat ditempuh dengan sisa bahan bakar. Dengan perhitungan mengemudi yang sedikit cermat barangkali, sampailah untung-untungan sampai di Longga masih sempat isi bahan bakar. Ini syariah kita, syariah yang salah kaprah. Makanya dalam berbagai kesempatan saya katakan, jangan-jangan kita yang umat Islam hidup hari ini jauh lebih taat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti di akhirat surga kita lebih tinggi daripada surga Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah beribadat sedisiplin kita. Kita asal sudah masuk waktu berkumandang azan, tunggu sebentar, qamat, langsung salat berjamaah. Dan di mulut para ustadz dan para mubaligh kita selalu muncul pertanyaan, berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan salat berjamaah di awal waktu? Ketika ada pengajian selalu dipublikasi, alhamdulillah kita maghrib ini sudah dapat menyelesaikan salat berjamaah di awal waktu. Bagus nada bicaranya, tetapi secara tidak langsung sedang menimbulkan luka di dalam hati orang-orang yang tidak sempat melakukannya karena hal-hal tertentu. Tidak semua orang Islam begitu azan berkumandang bisa sholat di awal waktu. Ada kawan-kawan kita yang dinas kepolisian, tentara ataupun security, pada awal waktu itu sedang harus bertugas menjaga posnya. Maghrib umpamanya sedang jaga posnya, tiba-tiba terdengar kajian seperti ini. Alhamdulillah malam ini kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah di awal waktu. Kasihan sekali saudara-saudara kita yang tidak menjaga waktu sholat di awal waktu. Nyan ke publikasi tapi bayangkan duka perasaan orang yang sebenarnya juga mau melakukan tapi terkendala.
Pertanyaannya, apakah Rasulullah sedisiplin kita salat di awal waktu? Tidak. Beliau orang yang disiplin salat berjamaah di dalam waktu, bukan di awal. Makanya ada hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan, ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, pekerjaan apa yang paling utama? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Salah seorang pensyarah hadis Sahih Muslim adalah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menyatakan, wa man adda salata min ba'di dukhulil waqti wa qabla khuruji waqtiha al-mahdud faqad adda salata ala waqtiha al-matlub. Barang siapa yang mengerjakan salat sejak dari masuk waktu sampai sebelum keluar waktu, maka sungguh telah melaksanakan salat pada waktu yang ditentukan dan dituntut. Selesai, nggak mesti awal waktu. Maka Nabi tunda kadang-kadang azan salat zuhur menjelang asar karena sedang terik matahari. Bahkan pernah Nabi tunda salat zuhur, salat asar, salat maghrib sampai dikerjakan pada waktu setelah masuk salat isya. Kenapa? Untuk memberikan ruang kepada umat, ada kondisi-kondisi yang harus disesuaikan. Maka ibadah kita sekarang adalah ibadah yang egois, karena hanya fokus pada bab ibadah, lupa tentang makna muamalah. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana.